Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita hari ini kegiatannya akan membuat sebuah peraturan ya, peraturan di kelas kita. Sepertinya kita membutuhkan peraturan yang baru, walaupun sebelumnya di awal tahun kita sudah membuat beberapa peraturan dan kita sepakati. Ada hal-hal yang ketika dalam perjalanan ternyata peraturan yang kita buat itu belum bisa kita laksanakan, sehingga kayaknya kita perlu membuat peraturan baru dan kita akan sepakati, kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama-sama, bisa memunculkan kesadaran dari diri anak-anak, baik anak-anak maupun Bu Hana secara pribadi atau teman-teman di sekitar kelas kita ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Bu Hana akan melakukan curah pendapat, anak-anak menuliskan pendapatnya mengenai peraturan apa sih yang kira-kira perlu kita terapkan di kelas ini. Ya, silakan kalian tulis di kertas ini, boleh satu peraturan, boleh dua, ya, yang ingin kalian lakukan atau laksanakan di kelas ini sehingga kelas kita itu menjadi lebih menyenangkan, ya, lebih aktif dan inovatif. Ya, untuk tahap yang pertama kalian akan menuliskan peraturan yang ingin kalian lakukan, kemudian nanti akan kita tempelkan di sini. Ya, kita akan lihat kira-kira dari peraturan yang sudah kalian tulis itu keyakinan apa yang bisa kita terapkan di kelas ini. Dan kemarin kita sudah mempraktekkan satu keyakinan yang sudah kita sepakati. Bu Hana sudah terapkan di kelas 6 Mekah, 6 Madinah, dan 6 Mina mengenai satu keyakinan di kelas, yaitu menghormati orang lain. Dan alhamdulillah sudah mulai paham, oh dengan keyakinan menghormati orang lain itu harus seperti apa. Kita akan tambahkan keyakinan yang lain sehingga kelas ini akan lebih kondusif ketika belajar ataupun ketika kegiatan yang lain. Paham sampai di sini? Silakan untuk pertama kali menuliskan peraturan yang ingin diterapkan di kelas ini. Mulai dari yang perempuan. Jadi tolong dibacakan mulai dari sini. Ini apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Ya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya, kerjakan tugas. Ini hampir sama dengan ini ya. Mengumpulkan, berarti di sini tambah ya, sama ya. Membuang sampah sembarangan. Sama aja ya. Sampai di tempat karpet. Terus merapikan buku dan alat tulis sebelum digunakan. Oke. Merapikan yang sama. Bu Hana tidak tulis ulang ya. Merapikan buku dan alat tulis sebelum digunakan. Dan alat tulis setelah digunakan. Kemudian buat ruang kelas memakai sendal dan memakai kaos kaki di dalam kelas. Oke. Jika keluar kelas memakai sendal, sandal dan memakai kaos kaki di dalam kelas. Berarti keluar kelas pakai sandal ya, di dalam yang biasa pakai kaos kaki. Oke, berikutnya tidak berhalangan di masjid dan berdoa masuk masjid dan keluar masjid. Tidak berlarian di masjid. Terus
Oh ini sama ya, 1 dan 4 ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Jika keluar kelas memakai sandal. Nah, yang hampir sama lagi yang mana? Mau berapa lagi? Tadi kan tidak membuang sampah sembarangan. Terus jika keluar kelas memakai sandal. Mana lagi yang hampir sama? Nomor 9. Oke, membersihkan kelas tanpa disuruh. Membersihkan kelas ya, membersihkan kelas. Nah, ini mengenai apa? Kebersihan. Oke, kebersihan. Terus kebersihan ini harus kita apa? Lakukan. Terus harus kita apa? Jaga. Berarti menjaga kebersihan. Sepakat nggak kalau keyakinan kelas kita pertama menjaga kebersihan? Sepakat? Oke, keyakinan kelas kita menjaga kebersihan, sepakat? Nah ini sekarang merapikan mukena. Merapikan mukena ini sebenarnya merapikan mukena dan sejadah sudah termasuk apa juga tadi? Latihan. Merapikan mukena dan sejadah. Nah ada kata-kata sendiri. Nah apa? Mandiri. Mana lagi? Ini menjaga kebersihan dan kerapihan sudah termasuk ya? Kebersihan itu sudah termasuk kerapihan ya? Ya, berarti ini bisa ya? Ya, bisa. Terus tadi ada kata sendiri, kata azan mandiri. Mana lagi yang terkait dengan kemandirian? 5. Oke. 5. Yang mana? Merapikan buku dan alat tulis setelah digunakan ini termasuk mandiri. Kemudian mana lagi? 3. Oke, 3. Mandiri. Oke, lanjut mana lagi? 10 tepat waktu saat pergantian pelajaran. Apa tuh kalau tepat waktu? Disiplin. Oke, disiplin. Ini ada lagi cukup yang mandiri? Oke. 7 kira-kira termasuk yang mandiri? Ya, berarti keyakinan kelas kita yang kedua adalah mandiri. Oke. Kira-kira nomor yang lain terkait dengan apa? Disiplin. Oke, sekarang disiplin? Oke. Ini disiplin. Nah, ini juga termasuk disiplin? Oke, disiplin ya. Sepakat ya, tidak membawa gawai kecuali diperlukan. Benar sepakat nih? Oke, mau minta izin apa tuh? Kemudian memakai sandal sebelum keluar kelas. Menjaga kebersihan. Ya, memakai sandal jika sedang keluar bersama ya. Tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun mental. Termasuk kemana? Saling menghormati. Tepat waktu. Melakukan kursi setelah dipakai. Merapikan kursi setelah dipakai. Menaruh sendal di rak sendal dengan rapi. Bisa menjaga kebersihan juga bisa. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Menjaga kebersihan. Disiplin bisa. Menaruh sandal dengan rapi dan benar. Disiplin. Menaruh sandal dengan rapi dan benar. Tidak mengatakan nama orang tua, teman atau nama lengkap mereka tanpa izin dari mereka. Apa? Ini ada 4 keyakinan sesuai dengan peraturan yang ingin kalian harapkan terjadi atau kita lakukan, kita sepakati di kelas ini. Ada yang mau menambahkan keyakinannya? Jadi sudah paham ketika menjaga kebersihan harus bagaimana? Ketika kita seorang yang mandiri itu harus seperti apa? Orang yang disiplin itu seperti apa? Tahu? Oke, orang yang saling menghormati itu seperti apa? Tahu? Oke. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus diapakan. Hanya sekedar tulisan dipajang di sini. Sampai di sini harus kita apakan ini yang sudah kita lakukan. Mana ingin aksi nyata dari kalian? Tunjukkan kalau kalian bisa melakukan keyakinan ini sebaik mungkin.
disiplin dan saling menghormati anak-anak. Ya, anak-anak menghormati anak, bukan menghormati anak-anak. Paham sampai di sini? Agar ini menjadi sebuah kesepakatan bersama, kita akan melakukan tanda tangan. Ini sebuah kesepakatan yang kita sepakati. Oke, Muhana terlebih dahulu membuat tanda tangan. Siap sudah bisa kan membuat tanda tangan? Ini ya, Muhana tanda tangan. Muhana, kamu tulis namanya. Ya, berurutan dari kelompok 5. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya dapat meluangkan waktu pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan juga kepada qudwah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Haji Abdul Hakim MPD serta Bapak Ibu yang saya banggakan. Izinkan saya pada hari ini melakukan sosialisasi program guru penggerak pada modul 1.4 dalam bentuk aksi nyata budaya positif. Tapi sebelum kita mulai sosialisasi ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan sepatah dua kata-kata dari Bapak Pimpinan yaitu Bapak Haji Abdul Hakim MPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Siti Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, bagaimana kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semuanya dalam kondisi bahagia dan tentunya kalau bahagia berarti Bapak Ibu senang berada di sekolah, begitu ya. Baik, pada hari ini kita akan mengikuti bersama sosialisasi program guru penggerak tentang materi mengenai budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Hasanah SPE. Tentunya tentang budaya positif ini adalah hal yang sudah biasa kita laksanakan terutama di sekolah kita, dan ini perlu adalah aksi nyata bagaimana kita mewujudkan budaya positif itu menjadi sebuah karakter, dan tentunya Bapak Ibu lah yang menjadi penggerak untuk menjadi penggerak di budaya positif ini, mulai dari kedatangan murid, kemudian nanti ketika masuk ke kelas dan kemudian mengajar di kelas, dan tentunya ini harus kita biasakan budaya positif ini baik bagi diri kita sendiri dan tentunya bagi anak-anak, dan tentunya Bapak Ibu harus menjadi contoh ya, karena anak-anak akan melihat contoh dari Bapak dan Ibu Guru ya. Anak-anak akan melihat bagaimana
sikap baik dari Bapak Ibu dan ini akan melekat bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan aksi nyata dari program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Asam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mengambil manfaat dari sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam program guru penggerak ini saya didampingi oleh seorang pengajar praktik dan seorang fasilitator. Pengajar praktik saya itu Bapak Darmadi SPD, beliau adalah guru SMP di SMP 3 Citerep, dan fasilitator saya adalah Dr. Andes Iwan Hermawan MPD. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita mendengar atau melihat kata budaya positif? Apa yang tergambar di bayangan Bapak Ibu? Budaya positif itu seperti apa? Apa Bapak Ibu? Bersikap dan berkata yang baik. Bersikap dan berkata yang baik. Apalagi Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara nih Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini mengambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi. Jadi seorang petani itu hanya menuntun, layaknya kita seorang pendidik, kita pun hanya menuntun murid. Ya, seorang petani itu hanya menuntun tumbuhnya padi. Jadi dengan menuntun itu kita boleh, atau petani tersebut ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian ia dapat memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, atau membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tumbuhan padi tersebut. Demikian pula kita sebagai seorang pendidik, kita itu hanya menuntun murid kita, ya. Jadi kita menyiapkan lingkungan yang positif sehingga anak itu berkembang sesuai dengan bakat, minat dan potensinya masing-masing. Nah, dari uraian tersebut, dari uraian dari Ki Hajar Dewantara tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah kita itu diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam, ya. Dan kita sebagai seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman, yang menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ya, jadi kita semua berusaha semaksimal mungkin menciptakan lingkungan yang positif bagi murid-murid kita di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu bahwa ada yang berpikir ketika kita melihat atau membaca atau kita mendengar budaya positif itu terbayang dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, mungkin ini beberapa kebiasaan baik yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, ini misalnya apa Bapak Ibu yang biasa kita lakukan di pagi hari Bapak Ibu? Oke, 5S ya. Nah, senyum, salam, sopan dan santun. Nah, kemudian ini biasa kita lakukan juga apa Bapak Ibu? Sholat duha berjamaah ya. Dan ini apa Bapak Ibu? Sholat zuhur berjamaah. Dan ini salah satu kegiatan kita yaitu kegiatan literasi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita terapkan selain ini? Bersedekah. Apalagi? Tadarus pagi. Tadarus pagi. Ada lagi Bapak Ibu? Berdoa. Ada lagi? Mengucapkan salam. Apalagi Bapak Ibu? Kebiasaan pagi biasanya ada kita tuh pembiasaan pagi. Iya, ikrar. Selain ikrar, tadarus. Terus ada ciri khas dari Al-Azhar itu apa Bapak Ibu? Menghafal Al-Quran atau tahfiz ya. Ada lagi Bapak Ibu yang biasa dilakukan secara berkelompok? Piket, terus apa lagi? Tilawati, dan masih banyak lagi. Dan itu semua termasuk salah satu kebiasaan-kebiasaan baik yang telah menjadi budaya di sekolah kita. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah ini Bapak Ibu.
positif yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan menjadi sebuah budaya positif. Tadi kita sudah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita itu baik dan nanti akan diharapkan akan menjadi karakter-karakter baik sehingga nanti akan terbentuk menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Oke, berikutnya Bapak Ibu mengenai budaya positif ini ada konsep-konsep kunci yang harus kita pahami. Ada 7 konsep kunci. Yang pertama, perubahan paradigma. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ketujuh poin ini akan kita bahas lebih lanjut agar kita lebih memahami mengenai budaya positif yang akan kita terapkan atau mengembangkan budaya positif yang sudah terjadi atau kita lakukan di sekolah kita. Oke, paradigma yang pertama, paradigma positif atau paradigma perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata paradigma, kira-kira apa yang terbayang Bapak Ibu? Cara berpikir. Cara berpikir, ya. Di sini kita akan bahas poin pertama yaitu perubahan paradigma. Kata Pak Maulana tadi bilang kalau paradigma itu cara berpikir. Terus apalagi kalau kita mendengar kata paradigma, apa itu? Cara pandang, ya. Perubahan paradigma itu cara pandang atau cara berpikir boleh. Tentang apa cara pandang orang terhadap dirinya dan lingkungannya, ya, kalau menurut konsep ini konsep intelektualnya. Oke, ini ya, paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi, ya, cara berpikirnya, cara berperilaku atau bahkan cara bertingkah lakunya. Nah, sekarang kita akan praktekkan mengenai perubahan paradigma ini. Silakan Bapak Ibu secara berpasangan, di mana salah satu dari Bapak Ibu menggenggam tangannya sekuat mungkin. Yang mana di dalam genggaman Bapak Ibu itu terdapat sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang berharga itu sangat diperlukan bagi kehidupan Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari. Ya, yang satu menggenggam tangan melindungi hal yang paling berharga bagi kita. Kemudian teman bermain atau teman yang lainnya akan berusaha membuka genggaman yang tadi itu ya, yang telah genggaman tangan temannya yang tadi melindungi, ya, apa yang menurut dia itu paling berharga di dalam kehidupannya. Nah, secara berpasangan silakan Bapak Ibu yang satu menggenggam tangannya seakan-akan Bapak Ibu itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangannya itu. Yang satu berusaha melepaskan. Bapak Ibu boleh melakukan apapun untuk membuka genggaman tangannya. Boleh dikritik, boleh. Ya silakan, boleh. Dengan cara silakan.
mana yang satu membuka genggaman tangannya dan murid yang menggenggam tangan tadi bersedia membuka genggaman tangannya. Oke. Yang satu lagi kita akan lihat Bapak Ibu. Ini sama halnya dengan Bapak Ibu. Dia tidak bersedia, dia tidak mau membuka genggaman tangannya. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini Bapak Ibu? Ini mengenai perubahan paradigma, cara berpikir kita. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu atas dasar kontrol dari diri kita sendiri. Bapak Ibu bersedia membuka, itu memang Bapak Ibu mau membukanya. Bapak Ibu tidak mau membuka genggaman tangannya, memang Bapak Ibu tidak mau membukanya. Ya, tergantung. Perubahan itu juga tergantung diri kita sendiri. Bapak Ibu mau berubah, tergantung kontrol dari diri kita sendiri. Orang lain hanya mempengaruhi, tapi semua keputusan itu ada, perubahan itu sesuai dengan kontrol dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru bisa mengatasi atau bisa mengetahui bahwa semua murid itu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Bahkan kita tidak bisa menguasai murid. Jangan seakan-akan kamu murid, saya guru, saya adalah penguasa kelas ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Karena semua anak itu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri untuk dia berperilaku. Termasuk juga Bapak Ibu dalam pembelajaran. Ada perubahan paradigma mengenai pembelajaran. Zaman dulu saya belajar atau saya sekolah, itu pokoknya guru itu number one deh. Teacher center. Pokoknya apapun dari guru, kita hanya mencatat, belajar dari apa yang disampaikan oleh guru. Tapi sekarang sudah berubah. Apalagi kita sudah kenal namanya filosofi Ki Hajar Dewantara atau pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan pendidikan yang sungguh luar biasa. Beliau mengutarakan bahwa belajar atau mendidik serta mengajar itu hanya sebuah, mendidik itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya ya, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai dirinya pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi mengajar yang selama ini kita pahami itu sebenarnya mengajar itu hanya transfer ilmu. Mungkin Bapak Ibu guru yang terdahulu mengajar saya itu hanya mengajar, bukan mendidik. Tapi tentunya kita sebagai guru al-azhar itu mendidik dan mengajar. Ya, jadi kita menuntun tidak hanya secara akademik, tetapi secara sikap anak atau budaya positif yang akan nanti kita terapkan kepada anak-anak. Nah itu satu ya, perubahan paradigma bahwa kita sekarang sudah tidak teacher center lagi, tetapi apa namanya Bapak Ibu sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ya, student center. Jadi kita pembelajaran itu berpusat pada anak murid. Dan ada yang namanya yang terbaru Bapak Ibu. Jadi itu namanya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu apa? Jadi kita menjadikan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat dan potensi murid, beragam. Jadi tidak hanya satu potensi untuk salah satu murid saja. Kita memberikan pelayanan terhadap murid sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Nah, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam Choice Theory ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap kita ini guru bisa mengontrol murid. Pada dasarnya, murid itu dikontrol atas dasar kemauannya. Kita tidak bisa memaksa orang atau memaksa murid melakukan apa yang kita minta. Dia melakukan sesuatu itu atas kemauan dari murid itu sendiri. Seakan-akan memang kita mengontrol dia, tetapi pada dasarnya dia melakukan sesuatu itu atas kontrol dari dirinya sendiri. Itu hanya sebuah ilusi. Nah, kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin untuk jangka waktu pendek ini bermanfaat. Sebuah penguatan efektif ini, sebuah penguatan positif ini akan efektif untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, jadi seorang murid itu akan mengalami ketergantungan. Kalau dia tidak diberikan penguatan, dia akan berhenti melakukan perbuatan baik atau dia akan harus selalu diiring-iringin ya. Kalau nggak ada penguatan atau bujukan atau imbalannya, dia nggak mau. Itu efek jangka panjangnya. Jadi mungkin dia akan merasa ya tergantung pada pendapat sang guru untuk melakukan sesuatu, untuk berusaha untuk meraih sesuatunya itu.
Kemudian ilusi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi. Ketika kita melakukan kritik, membuat murid merasa bersalah, itu bukan membuat karakternya menjadi kuat, bukan. Malah anak itu akan menilai dirinya buruk. Dia akan menimbulkan identitas gagal buat dia. Oh, saya ternyata tidak mampu melakukan itu. Walaupun kita menyampaikan kritik itu dalam bahasa yang lembut, yang halus, itu pemikiran kita bahwa hal tersebut bisa menguatkan karakter, itu salah. Hanya sebuah ilusi saja. Kemudian ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang tua nih, saya orang tua, saya bisa memaksa kamu, kamu anak saya, kamu harus nurut terhadap saya. Begitu pula kita terhadap murid. Itu hanya sebuah ilusi. Kita tidak bisa memaksa murid kita. Saya ini orang tua kamu di sekolah, kamu harus nurut sama saya. Tidak bisa seperti itu, ya. Nanti akan terjadi apa? Sebuah hubungan permusuhan dengan murid kita. Nah, termasuk juga kita dengan anak-anak di rumah. Ketika kita memaksa akan terjadi gap perselisihan dengan anak kita. Ya, anak-anak tuh merasa terpaksa melakukan apa yang harus dilakukannya. Kemudian Bapak Ibu, nah sebelum kita masuk ke disiplin positif, kayaknya dari Bapak Ibu tuh serius banget gitu ya. Nah, sekarang kita refleksi dulu Bapak Ibu, supaya kita tidak ini tentang anak-anak kita yaitu budaya Sunda ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu lah anggota badan kalau dibicarakan dengan bahasa Sunda. Misalkan ini apa Bapak Ibu? Mastaka. Kalau yang ini Apa ya? Pundak. pundak bahasa Sundanya. Apa ya? Mastaka, taraju. Kalau lutut apa? Oh, dengkul. Mastaka, taraju. Mastaka, taraju. Tuh. Kalau kaki apa Bapak Ibu? Sampean. Boleh berdiri dong. Berdiri. Sebentar, berdiri. Ya, coba. Mastaka, taraju. Mastaka, taraju. Tuh, sampean. Mastaka, taraju. Mastaka, taraju. Tuh, sampean. Soalnya depir, panggung lambai, terus pandangan diangkat-angkat, digoyang-goyang. Tepuk tangan untuk semuanya. Jangan lupa dulu kembali. Kita jangan lupa bahwa di daerah kita adalah kebanyakan itu adalah orang Sunda dan kita aslinya dari Jawa Barat. Jangan sampai melupakan budaya daerah sekitar sekolah kita yaitu orang Sunda. Jangan sampai orang Sunda sendiri tidak tahu bagian anggota tubuhnya sendiri, malah orang Jawa yang memahami. Jangan sampai seperti itu. Minimal kita tahu. Jangan sampai gini, Bapak Ibu gurunya pun nggak tahu, apalagi muridnya. Minimal anggota badan kita. Ya, kita lanjut Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Ini materi yang kedua yang tadi perubahan paradigma belajar dan perubahan paradigma melakukan perubahan. Sekarang ini disiplin positif. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang tergambar oleh kita? Anak datang tepat waktu biasanya kita terkaitkan dengan disiplin, ya nggak Bapak Ibu? Ya, ketika anak mengumpulkan tugas terlambat atau tepat waktu itu dikaitkan dengan disiplin. Identik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau disiplin menurut Dayan ini dalam bahasa Latin dia artinya belajar atau dia juga pengikut. Nah, di mana ketika dia menjadi seorang pengikut itu diharapkan ya menimbulkan motivasi. Ya, motivasinya apa? Motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Aku tuh mau datang tepat waktu, itu atas kemauannya sendiri, bukan karena ibu guru akan menghukum aku ketika terlambat. Jadi seperti itu. Nah ini, bagaimana kita membuat disiplin yang seperti tadi itu menjadi sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga tadi ya muncul motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Sehingga tadi mengumpulkan tugas begitu, ya. Anak itu mengumpulkan tugas atas dasar
kalau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi bagaimana kita membentuk budaya seperti itu, mendisiplinkan anak seperti itu. Jadi berarti kita mengurangi perintah atau informasi bahwa kita menyatakan begini, anak-anak kumpulkan PR-mu, jika hari besok atau lusa tidak dikumpulkan maka dikurangi 2 poin misalnya seperti itu. Jadi anak akan disiplin melakukan perbuatan baik itu karena merasa dia diancam, merasa takut, bukan atas dasar aku memang harus mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya motivasi. Nah, kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi yang mendasarinya. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seorang anak melakukan sesuatu yang baik karena dia tidak mau dihukum, karena ia tidak mau dipermalukan di depan teman-teman, atau karena dia tidak mau merasa tidak nyaman. Ya. Dan berikutnya, melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan saya mau disiplin, mau datang tepat waktu, mau belajar dengan baik, mau tertib di kelas ketika saya diberikan bintang, misalkan diberikan nilai yang bagus oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini 2 motivasi ini bersifat apa Bapak Ibu? Eksternal, ya. Dia melakukan sesuatu itu atas dasar dorongan dari luar, ya. Karena ada reward, saya baik. Karena saya takut atau saya tidak mau berada dalam kondisi yang tidak nyaman, saya akan bersikap baik. Dan yang ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Semua anak di sini kita harapkan secara berproses ini memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, misalkan mereka percaya, aku itu harus mandiri. Karena kenapa? Jika aku menjadi seorang yang mandiri, aku akan menjadi orang yang sukses. Misalkan, ketika aku menjadi seorang mandiri, maka nilai-nilai aku akan bagus. Itu dari dalam diri sendiri, bukan karena ucapan kita, bukan karena orang tuanya yang mengancam atau memberikan hadiah. Jadi seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hukuman. Nah, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu ketika kita melakukan atau memberikan hukuman? Pernah tidak Bapak Ibu memberikan hukuman terhadap murid-murid kita? Pernah. Merasa bersalah nggak Bapak Ibu ketika kita melakukan hukuman setelahnya? Setelah kita melakukan memberikan hukuman terhadap murid, setelahnya itu kita ada rasa, kenapa aku melakukan itu ya? Ada terbesit di hati kita seperti itu. Ya. Nah, apa sih hukuman itu? Contohnya apa ya hukuman? Misalkan nih saya datang terlambat ke kelas. Kira-kira kalau kita menghukum itu biasanya apa? Hukuman apa yang kita berikan? Hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik. Terus 30. Oke, anak atau murid datang terlambat diminta untuk membaca juz 30. Ya, oke. Kita lihat lebih lanjut. Ini ya, hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menimbulkan identitas gagal. Jadi maksa. Ya, kita menghukum seseorang itu memaksa murid itu untuk mengendalikan perilakunya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kita ya. Kita seorang guru meminta anak untuk menyalin. Ya, menulis 100 kalimat di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di bukunya. Nah, kira-kira kalau ini apa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk apa? Hukuman apa konsekuensi? Apa sih konsekuensi? Tadi hukuman itu bersifat memaksa. Konsekuensi apa? Akibat dari sebuah perbuatan ya. Nah, ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, coba kita lihat ya tayangan berikut ini. Nah, ini salah satu murid dia melakukan kesalahan tadi terlambat. Saya sebagai guru meminta Nadifa ini untuk menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini tadi bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini bentuk hukuman. Nah, kita lihat lagi tayangan berikutnya. Nah, seorang anak laki-laki ini dia datang juga terlambat. Yang tadi diminta untuk mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sekarang dia diminta untuk
berlari mengelilingi lapangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini termasuk hukuman. Oke, berikutnya ada seorang anak, dia mencoret-coret meja. Saya sebagai gurunya meminta dia untuk membersihkan meja yang sudah dia coret-coret. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Berikutnya, ini dia tidak menggunakan masker, ya, atau dia tidak menggunakan alas kaki. Saya minta si anak ini gara-gara dia tidak menggunakan alas kaki untuk push up. Ini masuknya kemana Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Untuk lebih memahami mengenai hukuman dan konsekuensi, boleh Bapak Ibu lihat ini. Ya, kalau hukuman berarti H, kalau konsekuensi berarti K, boleh aja supaya lebih cepat. Mari Bapak Ibu kita cocokkan. Kira-kira yang pertama ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Oke, hukuman. Kita beri hak ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Oke, konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba saya Pak Maulana, coba yang ini Pak Maulana. Menggantikan atas tugas teman yang tadi coret-coret, konsekuensi. Oke. Berikutnya coba Bu Lia yang ini. Berjemur di lapangan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, hukuman. Coba Bu Asri yang ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam di suatu sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Berikutnya Pak Herdi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini maksudnya hukuman yang berbeda. Hukuman itu dia memaksa dan dia tuh menyakiti, baik fisik maupun psikis. Oke. Berikutnya Pak Lian,
Membersihkan. Bersihkan rumah air dari tulis karena kesemua berbeda konsekuensi. Oke. Bu Haji ada maaf berikutnya. Dan WC setelah sekolah karena mematahkan pensil kawan adalah hukuman. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk menjaga tugas. Membersihkan rumah air. Oh ya, Kehilangan 10 menit. kehilangan 10 menit ya. Oke. Dan masuk apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Berikutnya Bu Dewi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, betul. Konsekuensi. Berikutnya Bu Eni. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Berikutnya apa lagi? Berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ini konsekuensi karena itu pelajaran olahraga. Karena olahraga kan biasa dia kalau sesuai modul begitu kuncinya. Yang berikutnya pelajarannya olahraga, jadi boleh dia lari ya. Iya, jadi belum kalau masuk agama nggak boleh ya. Hukuman kalau pelajaran Bu Yaya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, hukuman. Kalau dia belum konsekuensi apa? Kalau ketika anak mematahkan pensil itu apa? Ganti. Apa memperbaiki barang rusak? Sudah paham ya? Berikutnya tentang penghargaan. Tadi kan hukuman. Jadi kita harus memahami kalau tadi hukuman itu bentuknya seperti itu. Oh, ketika anak diperlakukan seperti itu berarti kita sedang menghukum. Oh, ketika anak diperlakukan seperti ini, dia sedang melakukan konsekuensi dari perbuatannya. Jadi kita mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mungkin memahami atau sebenarnya Bapak Ibu itu sudah paham, cuman ini aja ya, mengupgrade kembali hukuman dan konsekuensi itu contoh-contohnya seperti apa. Ini penghargaan. Kita lanjut ke penghargaan. Penghargaan kalau tadi hukuman itu bersifat memaksa. Kalau ini pengendalian perilaku seseorang dengan persyaratan. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan dapat ini. Ya, seperti itu. Ada syarat yang harus dia lakukan. Maka kita akan berikan penghargaan. Ini berdasarkan pengamatan ya, pengamatan dari Cornell menyatakan bahwa penghargaan itu dapat menghukum seseorang dengan seperti ini. Kita harapkan penghargaan yang kita berikan ini menimbulkan motivasi dari dalam ini. Tetapi jangan sampai penghargaan yang kita berikan terhadap anak memberikan pengaruh yang seperti ini. Tentu saja penghargaan yang kita berikan, kita berharap anak itu akan memotivasi dari dalam dirinya kan Bapak Ibu. Kita mengharap mereka itu melakukan perubahan atas dasar kemauan dari dirinya pribadi, bukan atas dasar mereka takut kepada kita ya Bapak Ibu. Nah ini pertama, penghargaan yang kita berikan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin ketika jangka pendek pengaruhnya akan baik, tetapi untuk jangka panjang yang tadi memiliki ketergantungan dari apa yang kita berikan, yang penghargaan yang kita berikan. Dia akan melakukan sesuatu karena dia diberikan sesuatu. Tapi ketika penghargaan itu kita ambil, kita hilangkan, dia berhenti. Bisa aja seperti itu. Nah ini, yang kedua penghargaan itu tidak efektif. Tadi tidak efektifnya tadi dalam jangka panjang yang tadi tidak efektif ketika dia memiliki jangka panjang dan pengaruhnya seperti tadi memiliki ketergantungan. Dan ini merusak hubungan antara kita. Diumumkan di kelas itu ya, siapa yang terbaik, nilainya 100 siapa, dan itu membuat ini teman-temannya itu bisa merusak hubungan. Apalagi misalkan kayak kelompok, dipilih kelompok yang terbaik, terus satu kelompok itu ada yang aktif ada yang enggak. Kadang dia bersinggungan di dalam kelompoknya, mau saling mempengaruhi atau mengingatkan, tapi caranya mereka belum paham sehingga terjadi perselisihan. Itu merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Ya, jadi ketika ada anak diberikan sesuatu, jadi
hal-hal yang harusnya dia tepat tidak, karena apa? Ingin cepat, ingin kayak misalkan anak yang nilainya 100 akan kita berikan bintang. Nah kadang jadi anak, karena kita berbicara seperti itu, anak jadi tidak kurang teliti, ya, karena dia didasari aku ingin dapat 100 supaya dapat bintang. Ya, ini kualitas. Jadi ini KON ini melakukan penelitian. Jadi ada seorang mahasiswa, dia diminta untuk membuat artikel, ternyata berbeda. Mahasiswa yang diberikan uang untuk membuat artikel, ternyata dia beberapa kemudian itu terhenti. Ya, dia berhenti, tidak bisa membuat artikel lagi. Sedangkan yang tidak diberikan uang, dia tetap lanjut membuat artikel, sehingga kualitasnya itu berpengaruh, ya, dengan hanya memberikan uang atau penghargaan berbentuk uang. Kemudian ini kreativitas juga sama. Beliau melakukan penelitian terhadap mahasiswa juga dalam membuat puisi. Jadi mahasiswa yang bisa membuat puisi yang bagus itu diberikan uang, tetapi ada mahasiswa yang tidak memberikan uang, ternyata kreativitasnya berbeda. Ya, malah lebih kreatif yang tidak diberikan uang, yang tidak diberikan penghargaan dibandingkan dengan yang diberikan penghargaan. Nah ini penghargaan itu menghukum. Ini bagi orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Dia merasa saya tidak mampu, itu menghukum dirinya. Saya tidak bisa mendapatkan bintang, saya tidak bisa mendapatkan nilai 100, saya ini gagal. Menghukum dirinya sendiri dengan akibat dari penghargaan tadi. Dan ini penghargaan yang dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri, inilah yang perlu kita bangun di sekolah kita, ya. Diharapkan semua penghargaan yang kita berikan itu ini menimbulkan motivasi dari dalam diri anak, bahwa dia ingin melakukan sesuatu, ingin belajar dengan tertib, ingin belajar dengan giat supaya dia mendapatkan nilai yang baik, berprestasi, sikapnya pun bagus dan seterusnya, atas dasar motivasi dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya kita harus memahami tentang kebutuhan. Semua manusia mempunyai kebutuhan. Ini kebutuhan dasar manusia. Baik kita sebagai orang tua, murid kita sebagai anak-anak, semua bayi pun memiliki kebutuhan ini. Ya. Jadi kita harus paham bahwa semua anak, semua murid itu memiliki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu pasti kita tahu, ya, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, itu secara biologis, psikologis ini bertahan hidup, ya. Kita memerlukan itu. Rasa nyaman, aman pun ada di sini untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Ini rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan, kekuasaan dan kebebasan ini bersifat psikologis, ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apakah yang dibutuhkan oleh anak ini? Katanya kita memperkenalkan di kelas ini, dan juga katanya nggak boleh ada suara. Padahal kan kalau misalnya ada suara, kelas bakalan seru. Nah, kira-kira termasuk kebutuhan dasar manusia apa ya Bapak Ibu? Dari kelima ini, manakah kebutuhan yang harus kita penuhi dari pernyataan anak tadi? Coba kita dengarkan ulang kembali. Katanya kita memperkenalkan di kelas ini, dan juga katanya nggak boleh ada suara. Padahal kan kalau misalnya ada suara, kelas bakalan seru. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Vindra ini? Oke, kesenangan. Anak ini butuh kesenangan. Jadi ketika belajar kita jangan monoton, karena setiap anak mempunyai kebutuhan masing-masing. Berikutnya, Katanya Guru tidak menyapa aku hari ini karena aku pakai panci baru. apa yang dia butuhkan Bapak Ibu? Rasa kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, kesenangan. Oke, tadi ya, rasa kasih sayang dan diterima. Ya, oke, diperhatikan. Oke. Aku sebel, gambaranku kurang rapi, terus ibu guru malah nunjukin di depan teman-teman. Apa yang dia butuhkan? Kebebasan, kekuasaan, rasa diterima. Saya terima. Oke,
Rasa diterima dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, apa kesenangan? Rasa diterima walaupun hasilnya tidak. Oke, pengakuan ya. Ini termasuknya kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Oke. Berikutnya, Masa pelajarannya cuma gitu aja, dari buku aja. iya, dia perlu kebebasan, variasi, ya, variasi. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi kuesioner ini. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana di antara kelima itu. Kita akan lihat Bapak Ibu termasuk yang membutuhkan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, Keuangan. keuangan. Keuangan bersama semua. Oke, semuanya ya. Disilang di lingkari. Dilingkari aja. Dilingkari. Sekarang kita lihat coba yang Bapak Ibu silakan lingkari nomor 1 sampai 10 dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini tidak dinilai ya Bapak Ibu. Ini untuk diri Bapak Ibu sendiri. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa sih kebutuhan kita sebenarnya, mungkin kita akan memenuhinya dengan cara apa kira-kira memenuhi kebutuhan yang belum kita penuhi. Kalau sudah nomor 1 sampai 10, Bapak Ibu hitung akumulasi semua itu. Boleh pakai kalkulator, coba hitung. Nomor 1 sampai 10 sudah terisi, kemudian Bapak Ibu silakan hitung itu dulu. Bapak Ibu silakan ditandai. Nanti Bapak Ibu itu termasuk yang memiliki kebutuhan dasar apa dari kelima kebutuhan dasar manusia itu. Ditandai Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 10 itu rasa kasih sayang dan diterima. Boleh di kurung awal 1 sampai 10 rasa kasih sayang dan diterima. Nanti Bapak Ibu hitung tuh di rumah. Kira-kira saya itu butuh gimana? Boleh ditulis nanti dicek di rumah. Saya butuhnya apa kira-kira? Supaya kita tahu ya. Oh sama ini saya uring-uringan saya butuh ini. Oh tidak bisa. Oh iya. Berarti perlu perhatian dari suami dari tuan ya. Nomor 11 sampai 20 itu kekuasaan, Bapak Ibu. 11 sampai 20 itu kekuasaan. Kita butuh kekuasaan. Sampai 20. Ya, 11 sampai 20 itu kekuasaan. Terus 21 sampai 30 itu kebebasan. Sampai 20. 21 sampai 30 itu kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. 31 sampai 40 itu kesenangan. Nanti Bapak Ibu bisa menghitungnya di rumah. Kira-kira saya ini termasuk yang memiliki kebutuhan dasar manusia yang mana. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Restitusi. Tadi ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Restitusi biasanya kita identik dengan penggantian ya, pengobatan ya. Nah, di sini termasuk salah satu pengendalian perilaku seseorang. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalahnya. Sehingga dia akan berpikir, saya ini orang seperti apa sih? Dan saya harus bagaimana bersikap terhadap orang lain.
Nah ini ya, restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dari tadi hukuman, penghargaan, dan ini restitusi. Inilah yang paling apa Bapak Ibu? Kira-kira dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi ini mana yang ideal untuk kita terapkan kepada murid-murid kita? Ini ya, restitusi. Kita akan lebih lanjut membahas mengenai restitusi ini. Ada posisi, ya, posisi kontrol restitusi. Ketika kita melakukan restitusi, ini ada posisi kita yang mengontrol, ya. Jadi ada kontrol kita yang berbentuk posisi penghukum. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita akan simak tayangan video ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana sih yang ideal kita lakukan terhadap murid-murid kita ini? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi. Oke, tadi posisi penghukum. Tadi sudah kita pahami ya, mengelilingi lapangan itu termasuk sebuah hukuman. Jadi ibu ini meminta Naren melakukan apa? Lari. Ya, lari mengelilingi lapangan karena dia apa? Terlambat datang ke sekolah. Berarti posisi guru ini memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah kita lihat, guru yang memposisikan dirinya sebagai yang berikutnya adalah merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Ya, Bapak Ibu, ini contoh posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan ya. Oke, berikutnya. Naren,
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, jadi kita memposisikan sebagai teman anak itu ya. Tenang aja lah, absen tenang ibu yang ngomong gitu ya. Oke, berikutnya. Pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi ketika kita memposisikan diri kita menjadi posisi pemantau, kita memberikan apa terhadap anak-anak atau konsekuensi ya. Nah, anak diberikan konsekuensi atas tindakan mereka yang melanggar peraturan. Ini yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, posisi mana yang ideal yang perlu kita lakukan terhadap murid-murid kita di kelas? Yang terakhir, manajer ya. Nah, proses Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan perubahan langsung. Saya ini harus menjadi seorang manajer. Tidak, kita berproses mengarah ke sana. Ya mungkin mengurangi yang yang tadinya sifatnya memberikan hukuman, konsekuensi ataupun teman. Barangkali kita terkadang menjadi teman ya bagi anak-anak tertentu kita mungkin yang sudah dekat seakan-akan mereka itu teman kita, dan kita berusaha menjadi seorang yang memposisikan diri sebagai manajer.
Nah, untuk lebih ke arah sana kita lebih memahami mengenai keyakinan kelas. Jadi posisi manajer itu seorang anak sudah memiliki keyakinan, ya, hal yang menurut mereka itu baik dan mereka harus lakukan, dan mereka tuh sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi seorang anak atau murid itu memiliki acuan dari sini, dari kelas. Tadi kita itu bisa memposisikan diri sebagai manajer, terus kita bisa melakukan tadi yang restitusi, posisi kontrol yang mana yang lebih bagus untuk murid kita, itu diikat di sini. Keyakinan kelas yang kita bentuk di kelas kita masing-masing. Bermula dari sinilah, maka insya Allah kebudayaan atau budaya positif itu akan cepat kita lakukan, akan lebih mudah untuk kita terapkan kepada murid-murid kita di sekolah. Keyakinan kelas ini berawal dari sebuah peraturan yang ada di kelas kita. Mungkin selama ini kita hanya membuat peraturan, kita pasang, kita sosialisasikan terhadap murid, kita rembukan bersama-sama, curah pendapat. Tapi apa hasilnya? Anak ingat dan tidak, dan terkadang pun kita tidak ingat lagi tentang aturan yang kita telah buat sebelum awal pelajaran. Biasanya kita membuat peraturan kelas itu di awal tahun, ya, ketika masa orientasi murid kita akan membuat sebuah peraturan dan kita sepakati, kita tempel, kita pajang, dan pada akhirnya pelaksanaannya itu kita tidak pantau, sehingga pelanggaran demi pelanggaran, tindakan-tindakan indisipliner itu semakin banyak. Nah, dan kita tetap tidak bisa. Kamu ingat gak peraturan yang telah kita buat? Anak itu tidak bisa mengarah ke sana. Tetapi dengan keyakinan kelas, dan ini sudah saya buktikan, walaupun belum sesempurna mungkin, hanya setahap demi setahap, ini lebih mudah menerapkannya. Ya, dengan keyakinan kelas ini. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa sih harus keyakinan, bukan sebuah peraturan? Nah, keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan. Kan kita kenal tuh profil pelajar Pancasila. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang universal, yang diterima oleh semua orang. Ada 6 dimensi. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, terus mandiri. Nah, ya, itu nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang diakui atau diterima oleh semua orang. Diharapkan di dalam kelas itu kita membuat sebuah keyakinan seperti ini, dan berawal dari peraturan-peraturan yang disepakati bersama di kelas. Contohnya ini saya lakukan di kelas.
keyakinan apa yang sama, yang konsepnya tuh sama. Misalnya tadi ada peraturan anak itu tadi tidak membuang sampah sembarangan, terus merapikan sampah atau membuang sampah yang ada di karpet, kemudian menyimpan sendal dengan rapi dan seterusnya. Pokoknya intinya tentang kebersihan. Berarti kita bisa kelompokkan tuh ya. Jadi peraturan yang sudah dibuat oleh anak itu kita kelompokkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya sudah sepakat dengan murid-murid saya itu, pertama keyakinan kelasnya adalah tadi menjaga kebersihan. Terus dari peraturan itu ada kata mandiri, misalkan merapikan sendal sendiri, merapikan alat tulis setelah digunakan sendiri, ada kata sendiri. Mereka menyimpulkan sendiri. Kira-kira yang seperti ini keyakinan kelasnya apa nak? Nih, cari kesamaannya. Oh ini sendiri, ini mandiri, ini mandiri. Berarti keyakinan kelas kita yang kedua adalah mandiri. Berikutnya juga seperti itu. Jadi nilai-nilai atau keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang mereka buat, bukan kita yang membuatnya. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas ini, coba peraturannya apa? Tidak. Tetapi dari peraturan itu kita cari nilai apa yang berada di dalam peraturan yang menurut anak-anak itu perlu diterapkan di kelas. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, kemudian ini keyakinan itu tadi ya ditemukan dan disepakati. Kemudian terakhir, nah ini keyakinan kelas itu berkisar 3 sampai 7 keyakinan saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan itu insya Allah ya, setelah itu anak-anak membuat kesepakatan dan menandatangani seperti membuat peraturan itu. Kita bisa terapkan mungkin di tahun depan, di awal tahun itu kita membuat keyakinan kelas, dan ini cukup efektif saya lakukan terhadap anak-anak. Ya, saya berharap sih anak-anak bukan karena saya, tapi terhadap guru lain pun seperti itu. Misalkan di kelas saya sudah saya terapkan saling menghormati. Ketika dia yakin bahwa dia harus saling menghormati, ketika ada bapak ibu guru yang berbicara di depan, itu dia harus diam. Dan saya bilang, anak-anak itu harus sadar dengan dirinya sendiri, bukan karena harus diingatkan oleh orang lain, diingatkan oleh guru ataupun diingatkan oleh teman-temannya. Jadi dengan kesadaran diri sendiri. Kadang jadi kalau di kelas saya mungkin itu juga belum seutuhnya maksimal penerapannya. Ketika saya sudah diam, mereka akan dengan sendirinya mereka akan diam. Itu beberapa momen tertentu mereka itu. Tapi kadang misalkan saya diam aja, saya berusaha mereka ingat gak keyakinan kelas yang mereka sudah terapkan. Tapi di awal-awal memang kita harus ingatkan. Ingat keyakinan kelas kita apa, begitu. Tapi nanti lama-kelamaan itu kita tidak perlu mengingatkan lagi. Kita cukup diam, mereka akan sadar dengan sendirinya. Walaupun tidak maksimal semua murid akan sadar dengan sendirinya, tetapi minimal lebih banyak yang sadar sehingga yang belum menyadari itu akan terpengaruh oleh teman-temannya yang sudah sadar. Itu satu yang saya sudah terapkan juga di kelas yang lain, saling menghormati. Tetapi memang di awal harus selalu diingatkan. Jadi kita cukup begini, ingat keyakinan kelas kita apa, begitu. Saling menghormati. Kalau saling menghormati harus bagaimana? Tidak perlu panjang lebar kita berbicara. Dan itu mungkin momen-momen tertentu anak pun seperti itu. Terkadang namanya anak-anak, kadang dia lupa. Dan kita mengingatkannya melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Dan itu kita pasang di sana. Di situ mungkin bisa dilihat di kelas. Jadi mandiri itu masuknya peraturannya apa aja. Kemudian disiplin itu apa saja. Dari peraturan yang sudah dibuat itu masuknya disiplin itu apa aja. Kemudian saling menghormati itu apa saja. Dan menjaga kebersihan itu poin peraturan-peraturannya apa saja. Nah ini. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Jadi ketika ada, nah tadi kan sudah ya keyakinan kelas sudah dibentuk. Kita sudah semua anak, guru, dan itu tidak hanya untuk murid ya Bapak Ibu, termasuk guru juga. Ketika kita meyakini keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan guru, ya. Jadi bukan hanya untuk murid, tidak. Jadi ketika kita sudah yakin ada keyakinan kelas disiplin, gurunya juga harus disiplin. Ketika kita yakin saling menghormati, gurunya juga harus menghormati. Ada murid sedang berbicara, kita hormati. Ada murid yang sedang berkesah, kita hormati, dan seterusnya. Ya, menjaga kebersihan sama. Kita pun harus menjaga kebersihan. Jadi satu sama lain saling mengingatkan melalui aplikasi di kelas. Ini segitiga restitusi. Jadi ketika ada yang melanggar keyakinan kelas tadi, kita akan lakukan ini dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati bersama. Ini tahap yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tahap yang terakhir. Jadi
bos saya nih banyak coretan, ya. Nah, ini mesti saya panggil, dan ini tidak di depan anak-anak, Bapak Ibu. Kita panggil, ya, anak ini. Dan selayaknya kita memposisikan diri sebagai BK, ya, bimbingan, melakukan bimbingan terhadap ini. Kita panggil, kemudian kita konfirmasi. Jadi menstabilkan identitas. Dia itu salah, tetapi kita menstabilkan bagaimana anak itu tidak merasa bersalah. Jadi semua tindakan anak yang salah pun itu memiliki tujuan. Dan kita menyadari, jadi anak kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Distabilkan. Jadi kadang kan gini, ketika kegep rasa takut. Jadi kita pun biasa aja. Ya, kan pernah mungkin kita ketika hei ngapain gitu kan? Awas itu jangan-jangan cari-cari tembok dan seterusnya. Jadi anak kaget saat itu kan, tapi ini enggak. Kita menghampiri dan kita stabilkan. Ya, tindakan suami itu distabilkan. Bahwa semua orang itu jadi tidak disalahkan, distabilkan. Dia tidak bersalah dan bahwa manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita arahkan anak-anak untuk mengetahui mengapa mereka melakukan itu. Jadi semua tindakan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, jadi apa sih yang mereka inginkan sebenarnya dengan mencoret-coret itu? Kenapa sih dia begitu? Jadi kita gali itu ya, divalidasi tindakan yang salah itu karena tujuannya untuk tujuannya apa? Sehingga dia melakukan hal seperti itu. Kemudian ini yang terakhir menanyakan tadi ya keyakinan kelas. Apa? Setelah itu kita arahkan ke keyakinan kelas. Kira-kira dia harus berubah dan perubahannya itu harus dari dalam dirinya sendiri. Nanti dia akan menjadi seorang apa? Kalau dia melakukan keyakinan kelas yang dia telah lakukan tadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sesi terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi setelah saya melaksanakan program guru penggerak terutama di modul 1.4 ini, ada beberapa hal yang saya rasakan atau pengalaman dan pelajaran yang bisa yang saya dapat ketika menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif ini. Jadi saya lebih memahami motivasi dan kebutuhan dasar murid sehingga saya lebih mudah menanami berbagai perilaku indisipliner murid. Jadi lebih mengurangi. Ya, kemudian saya juga merasa tertantang untuk melakukan segitiga restitusi yang tadi, yang ada 3 tahapan tadi. Itu susah ternyata Bapak Ibu. Tidak seperti halnya kita membalikan telapak tangan ya. Kemudian secara berproses saya juga ingin memposisikan diri saya tadi sebagai manajer. Itu tidak serta-merta kita bisa langsung, oh saya manajer, saya bisa, nggak bisa. Ternyata berproses. Setiap anak itu memiliki masalah sendiri-sendiri dan semua anak itu memiliki potensi dan kehebatan masing-masing ternyata dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami. Dan ini juga mulai saya merubah ya dalam menangani anak yang saya lebih sabar lagi dengan tadi segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu, khususnya untuk saya secara pribadi lebih meningkatkan lagi apa yang saya telah dapatkan di dalam program guru penggerak ini, dan imbasnya nanti untuk Bapak Ibu sekalian kita sama-sama membudayakan atau hal-hal yang baik atau yang sudah ada di sekolah kita itu akan menjadi budaya yang positif berangkat dari kelas kita masing-masing ya. Kita membuat